my channel. Nah, di video ini aku akan jelaskan bedanya insomnia primer dan insomnia sekunder. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe di bawah ini dan juga turn on notification karena di video selanjutnya aku akan bahas tentang insomnia lebih dalam. Kenapa sih aku bahas insomnia? Karena sebenarnya penelitian tesisku itu tentang insomnia. Jadi sekalipun aku dari teknologi pangan, khususnya aku membuat minuman fungsional yang bisa berpengaruh, memberikan efek lah untuk mengatasi insomnia primer. Nah, di sini aku akan jelasin perbedaannya insomnia primer dan insomnia sekunder. Jadi, insomnia primer adalah insomnia yang tidak disebabkan oleh penyakit bawaan. Sebagai contoh nih, misalnya kamu ngopi, biasanya ngopinya cuma 1 gelas, terus tiba-tiba kamu ngopi 3 gelas, terus udah itu malamnya nggak bisa tidur. Atau misalnya kamu bukan orang yang suka ngopi-ngopi gitu, terus udah itu kamu ngopi untuk pertama kalinya dan kemudian kamu nggak bisa tidur. Atau mungkin kamu misalnya stres, besoknya mau ujian, besoknya mau tes IELTS, atau besoknya mau UN, besoknya mau wisuda gitu, terus kamu nggak bisa tidur malam ini. Nah, itu disebut sebagai insomnia primer, yang artinya nggak ada masalah bukan ada penyakit bawaan ya. Yang kedua yaitu insomnia sekunder. Insomnia sekunder ini sebenarnya disebabkan oleh penyakit. Nah, sehingga kamu nggak bisa tidur. Sebagai contoh, misalnya kamu lagi demam, lagi sakit, atau misalnya penderita HIV, penderita penyakit-penyakit degeneratif, biasanya mereka cenderung sulit tidur atau mengalami insomnia. Kenapa? Karena tubuhnya sakit. Nah, untuk mengatasi insomnia sekunder ini, sebenarnya nggak ada terapinya. Jadi kamu cukup mengobati penyakitnya, maka otomatis insomnianya nggak akan muncul. Nah, balik lagi ke insomnia primer. Insomnia primer ini sebenarnya lumayan banyak diderita sama orang di seluruh dunia, terutama anak-anak muda zaman sekarang. Karena sebenarnya insomnia primer ini dipengaruhi oleh gaya hidup. Salah satunya adalah mengkonsumsi kafein. Misalnya yang sering ngopi, nongkrong-nongkrong di kafe, maka biasanya kan pulang dari kafe ini masih tetap gak bisa tidur ya. Nah, itu juga salah satu jenisnya gaya hidup. Terus selain itu juga disebabkan kesetresan. Nah, misalnya kamu yang sering stres, cemas kayak gitu, ya ini dipengaruhi oleh banyak hal ya. Misalnya mungkin kalau yang jangka pendek, misalnya mau ujian atau misalnya mau wisuda, atau mungkin kamu sebenarnya punya masalah pribadi secara psikologis gitu, itu akan mempengaruhi tingkat stres dan sama kecemasan. Nah, masalahnya ketika tingkat stres sama kecemasan kita tinggi, maka neurotransmitter yang ada di otak maupun hormon yang ada di dalam tubuh kita ikut berubah. Nah, itulah yang menyebabkan seseorang sebenarnya nggak bisa tidur. Nggak punya penyakit apa-apa sih, nggak penyakit degeneratif juga, nggak punya penyakit bawaan, tapi nggak bisa tidur aja karena saking stresnya. Nah, karena itu untuk mengatasi insomnia primer sebenarnya cukup dengan mengubah gaya hidup. Kalau misalnya disebab nggak bisa tidurnya karena sering ngopi, mungkin kamu bisa menurunkan jumlah kafein yang kamu konsumsi setiap hari. Kalau untuk nguranginya berapa? Kadar toleransi setiap orang terhadap kafein itu beda-beda. Kalau misalnya kamu udah sering ngopi, mungkin toleransi kafeinmu lebih tinggi. Misalnya gini, kalau kamu udah sering ngopi 2 gelas, maka kamu konsumsi kopi 1 gelas, itu tetap akan bikin kamu ngantuk. Kamu harus mengkonsumsi 2 atau bahkan 3 gelas, baru kamu nggak bisa tidur, atau baru kamu bisa mengalami insomnia. Tapi bagi orang-orang yang nggak pernah ngopi, maka baru, jangankan 1 gelas ya, mungkin 1 teguk aja udah bikin dia nggak bisa tidur semalaman. Nah, yang kedua, kalau misalnya tingkat stres, gimana sih cara ngatasinya? Kita bisa meminimalisir kontak kita dengan hal-hal yang bikin stres. Tergantung stresnya karena apa, mungkin karena pekerjaan, atau mungkin karena lingkungan hidup, atau mungkin karena relationship. Nah, kita bisa mengurangi tingkat stresnya dengan mengurangi interaksi kita terhadap itu. Ya, atau kalau misalnya, kita nggak bisa mengurangi interaksi terhadap itu, misalnya kayak pekerjaannya emang membutuhkan fokus yang tinggi, sehingga tingkat stresnya juga tinggi. Mungkin kamu bisa memperbaiki dengan cara, misalnya relaksasi sebelum tidur, atau meditasi, sehingga kamu bisa tidur dengan nyaman. Karena kenapa? Misalnya untuk hal-hal yang nggak bisa kamu, nggak bisa ditoleransi, misalnya pekerjaan, kan nggak mungkin kamu karena nggak bisa tidur terus nggak mau kerja gitu. Ya, kerjaan tetap harus, tapi kamu juga kan tetap harus istirahat biar besok kerjanya bisa maksimal. Ya, salah satu caranya adalah misalnya dengan meditasi, atau kalau nggak misalnya minum minuman hangat gitu sebelum tidur, atau minum susu sebelum tidur untuk membantu kamu bisa tidur lebih nyenyak dan menghindari insomnia. Nah, metode apa yang sudah kamu coba untuk mengatasi insomnia di bawah ini? Atau kamu mungkin mau sharing, kamu menderita insomnia primer apa sekunder? Bisa sharing di kolom komentar di bawah ini, dan kamu juga bisa bertanya apapun tentang insomnia, dan aku akan dengan senang menjawab. Terima kasih, see you in the next video.